Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Dua warga pesisir selatan hanyut di sungai saat hendak menyeberang. DPRD Pesisir Selatan gelar rapat paripurna pengumuman penetapan dan pengusulan pelantikan bupati terpilih. Seorang ibu rumah tangga di Pasaman mengubah sampah plastik menjadi batu bata. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan rapat paripurna pengumuman hasil penetapan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati terpilih hasil Pilkada 2024 dan pengumuman pengusulan pengesahan pengangkatan bupati dan wakil bupati terpilih yang dilaksanakan di gedung DPRD setempat. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Pesisir Selatan mengumumkan kepada anggota DPRD yang hadir tentang penetapan calon terpilih sekaligus pengusulan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030. DPRD telah menerima surat keputusan KPU Pesisir Selatan tentang penetapan calon terpilih. Berdasarkan SK itu, DPRD melaksanakan rapat paripurna yang menjadi agenda nasional bagi daerah yang tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sampai saat ini, jadwal pelantikan kepala daerah terpilih pada pemilihan serentak nasional tahun 2024 belum ditentukan kapan akan dilaksanakan, mengingat beberapa daerah mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Hari ini adalah rapat istimewa khusus, yaitu pengesahan penetapan hasil Pilkada tahun 2024 yaitu kepala daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal ini yaitu Bapak Haji Hendra Joni SMH dan didampingi oleh Bapak Wakil Bupati yaitu Dr. Haji Ismail Ibrahim SAG MMH. Sebelumnya, pelantikan kepala daerah terpilih telah tertuang dalam peraturan Presiden yang akan dilaksanakan pada Februari tahun ini. Namun hal itu terundur karena putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan pelantikan kepala daerah harus dilakukan serentak, kecuali bagi daerah yang melakukan pilkada ulang. Jika mengacu pada putusan MK itu, maka pelantikan baru bisa dilakukan pada bulan Maret, karena harus menunggu tahapan dari persidangan MK. Yang paling cepat baru akan selesai pada tanggal 13 Maret. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Kreatif, seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman, mengolah sampah plastik menjadi batu bata. Sedikit demi sedikit, ibu rumah tangga di Lubuk Sikaping ini mengumpulkan sampah plastik, kemudian diolahnya menjadi batu bata. Proses pembuatan batu bata ini menggunakan alat seadanya. Sampah plastik yang sudah terkumpul dilebur menggunakan kuali dengan api. Kemudian, plastik yang telah meleleh dan melebur ini dicampurkan dengan pasir. Setelah itu, dimasukkan ke dalam cetakan sehingga menjadi batu bata. Ide ini muncul saat ia menjadi petugas sortir saat melipat surat suara untuk pilkada. Sampah plastik yang banyak dibawa pulang untuk diolahnya. Batu bata yang dia buat dipakai untuk melanjutkan pembangunan rumahnya yang belum selesai. Kini, batu bata yang dibuatnya baru sekitar 50 potong. Meskipun belum mencukupi dari jumlah bata yang dibutuhkan, namun ibu rumah tangga ini tetap berkomitmen untuk terus membuat batu bata. Batu bata ini rencananya untuk memperbaiki rumah kami yang belum jadi. Insya Allah lah, mudah-mudahan bisa suatu saat nanti. Kalau pembuatan dari apa nih? Dari sampah plastik dicampur dengan pasir. Sebelum dicampur pasir itu dilebur dulu. Setelah melebur baru dicampur pasir, dicetak.
Itulah bata plastik. Dalam 2 kg plastik yang terkumpul, bisa diolah menjadi 3 potong batu bata. Selain menjadi barang yang berguna, pemanfaatan plastik bekas ini juga bisa mengurangi sampah plastik. Ide kreatif ini selayaknya bisa dijadikan contoh dan diproduksi dalam jumlah besar. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman. Petugas Satpol PP Payakumbuh menjaring belasan siswa dari berbagai sekolah yang kedapatan bolos saat jam pelajaran berlangsung di sebuah tempat permainan biliar di Kecamatan Payakumbuh Barat Senin pagi. Razia siswa ini menanggapi laporan masyarakat terkait banyaknya siswa dari berbagai sekolah yang bolos dan bermain biliar saat jam pelajaran. Belasan siswa yang tidak mengetahui kedatangan petugas penegak perda itu hanya bisa pasrah. Petugas mengingatkan mereka untuk tidak lagi melakukan hal yang sama. Mereka juga dibawa ke markas Satpol PP untuk didata dan membuat surat perjanjian. Petugas Satpol PP Payakumbuh juga mengingatkan pengelola atau pemilik tempat biliar agar tidak lagi mengizinkan siswa atau pelajar bermain biliar saat jam pelajaran berlangsung. Kemarin ada laporan dari masyarakat, belasan siswa yang kita jaring dalam rangka penertiban bagi siswa yang bolos dalam belajar sekolah. Itu terdiri dari SMA yang ada di Kota Payakumbuh, bahkan ada yang dari luar Kota Payakumbuh. Setelah kita amankan di tempat biliar, kita membawa belasan siswa tersebut ke Mako, Satpol PP, kemudian kita menghubungi sekolahnya dan orang tuanya. Pihak sekolah juga diminta lebih maksimal mengawasi peserta didiknya, sehingga tidak lagi berkeliaran ataupun bolos saat jam pelajaran sekolah berlangsung. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Terhentinya pemberian makanan bergizi gratis di Pariaman terkendala oleh belum datangnya tempat makanan yang sesuai ketentuan. Menurut keterangan penyedia makan bergizi gratis, di dapur yang berada di Kelurahan Alai Gelombang, pemberian makan bagi 3.500 pelajar di 16 sekolah untuk sementara dihentikan karena terkendala belum adanya tempat makanan yang sesuai ketentuan. Tempat makan yang digunakan selama sepekan pertama ternyata menimbulkan dampak lingkungan karena hanya digunakan sekali pakai. Selain menimbulkan sampah, hal ini juga menambah biaya karena harus disediakan setiap hari. Sedangkan tempat makan yang ditunggu adalah dari bahan stainless yang bisa dicuci dan dipergunakan lagi. Terkait dengan kita skip sementara pemberian makan bergizi untuk Kota Pariaman, khususnya pada Kecamatan Pariaman Tengah, tidak lain hanya karena omprengan kita yang belum datang. Kenapa dengan omprengannya, Bu? Omprengan itu karena kita sepakat dengan BGN di saat program ini diluncurkan di tengah masyarakat, kita tidak mau adanya isu sampah plastik yang akan membuat efek yang luar biasa juga nanti di tengah masyarakat. Kepada pelajar yang telah mendapatkan makan gratis ini, diharapkan untuk bersabar, karena diperkirakan tempat makanan baru akan tiba pada tanggal 25 Januari mendatang. Bagi sekolah yang belum mendapatkan, akan dipenuhi secara bertahap, hingga semua pelajar menerima program makan bergizi gratis sesuai janji kampanye Prabowo. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Baik Dunsana, dimanapun Barado, sampai di siko dulu pertemuan awak untuk Hariko. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Basuh balik awak bisu hari. Tetap semangat dan sampai jumpa.